Selamat pagi dan shalom, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali di pagi hari yang indah ini, kita khususkan waktu bersama-sama sebelum kita memulai setiap aktivitas, pekerjaan, sekolah, maupun pelayanan kita. Kita bersaat teduh, duduk di sekitar sabda Tuhan membaca dan merenungkannya. Sebelumnya, mari bersama kita menaikkan doa syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini kami mensyukuri setiap berkat, penyertaan, dan pelindungan yang kami rasakan dalam hidup. Sehingga di pagi hari ini kami boleh membuka mata, menikmati segarnya udara pagi, dan juga masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di hari ini. Kami rindu mendasarinya dengan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati pikiran kami, sehingga kami dapat belajar banyak dari firman-Mu yang kami jadikan pegangan di dalam menjalani kehidupan di hari ini. Inilah ya Bapa, syukur dan permohonan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, Senin 14 Juni 2021, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian, yaitu di dalam Galatia pasal 6. Kita akan membaca ayat 14 dan ayat 15. Galatia pasal 6, ayat 14 dan 15. Demikian firman-Nya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, godaan bagi setiap kita, manusia yang hidup, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah beberapa hal. Di antaranya, harta kekayaan, jabatan, gelar, atau bahkan popularitas, kadar terkenalnya seseorang, yang seringkali menyebabkan seseorang menjadi bermegah atas dirinya sendiri. Nah, karena dipandang bahwa ya, saya sudah berusaha dalam kehidupan, meraih ini, meraih itu, hasil jerih payah saya, hasil perjuangan saya, sehingga saya memiliki berkat lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Nah, hal ini menyebabkan kita menjadikan diri bermegah. Nah, menurut firman Tuhan, bermegah itu sebetulnya baik atau tidak ya? Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya pencapaian-pencapaian dalam hidup, artinya tadi baik harta kekayaan, gelar, jabatan, popularitas, maupun hal-hal lain yang membentuk kualitas diri kita, tentu itu adalah hal yang baik pada dirinya sendiri. Tetapi menjadi tidak baik jikalau kita dengan memiliki semuanya itu menganggap orang yang lain itu lebih dipandang remeh, atau mungkin di bawah kita, atau mungkin dipandang sebelah mata daripada diri kita sendiri. Nah, karena sikap yang demikian menyebabkan seseorang bisa menjadi sombong rohani atau sombong pada dirinya sendiri karena terlalu membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan baik kepunyaannya, pengalamannya, kepandaiannya, atau hal-hal materi sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus ketika menuliskan surat kepada jemaat di Galatia ini, ia menekankan supaya sekali-kali jemaat di sana tidak memegahkan diri. Nah, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini bukan hanya suruhan atau mungkin nasihat bagi jemaat di Galatia, tetapi lebih pada keteladanan. Jadi Rasul Paulus mengatakan dan menerapkan pada dirinya sendiri, aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib
Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi bagi Rasul Paulus, tidak ada alasan sama sekali bermegah, membangga-banggakan diri, menganggap diri lebih baik, lebih pandai, lebih terhormat daripada orang lain, manakala kita beriman di dalam Kristus. Justru yang menjadi tanda kemegahan iman Kristen adalah salib itu sendiri. Nah, kalau kita refleksikan, bagaimana orang bisa bermegah dalam salib? Karena salib itu tanda kehinaan. Salib bahkan mungkin dalam tanda kutip, sebagian orang menganggap tanda kekalahan. Tanda seseorang yang harkat derajatnya itu direndahkan. Nah, iman yang demikianlah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya tidak ada seorang pun yang bermegah di dalam iman, apalagi ketika kita meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian Rasul Paulus mengajak kita supaya menjadi ciptaan yang baru. Nah, di dalam ayat ke-15 Rasul Paulus memberikan contoh yang nyata. Karena pergumulan jemaat-jemaat yang dilayani Rasul Paulus adalah juga mempergumulkan masalah identitas. Ada orang Kristen yang dari agama Yahudi, yang dulunya Yahudi kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Tetapi juga ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya dari bangsa selain Yahudi. Nah, seringkali hal ini menjadi persoalan karena dipertentangkan identitas tadi. Nah, tanda ciptaan yang baru ini juga direfleksikan oleh Rasul Paulus, bahwa seringkali di dalam jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, termasuk jemaat Galatia, persoalan identitas itu terlalu dipermasalahkan. Karena dulu ada orang-orang percaya yang bertobat dari agama atau bangsa Yahudi, tapi juga ada yang bertobat dari orang-orang Yunani. Nah, yang Yahudi tentu bersunat, yang non-Yahudi, yang Yunani tidak bersunat. Nah, ini dipertentangkan sedemikian rupa dan bahkan bisa membuat rasa yang bersunat itu lebih baik daripada yang tidak bersunat. Nah, sekali lagi Rasul Paulus mengajarkan supaya tidak memegahkan diri, tidak menganggap diri lebih baik daripada orang lain, lantas merendahkan orang yang lain. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kita supaya menjadi ciptaan yang baru, karena yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui iman ke dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita beroleh keselamatan, kita belajar bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah Tuhan Allah. Jadi, lantas ini tidak membuat kita bermegah, merasa diri bisa meraih keselamatan, tidak. Tetapi sepenuhnya anugerah Tuhan. Dan hal inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua, senantiasa meneladani Tuhan Yesus Kristus di dalam jalan sengsara dan juga kesetiaannya kepada Allah Bapa di surga. Selamat menjalani hari ini dengan kita meneladan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa rendah hati, tidak memegahkan diri, dan juga tetap setia pada tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah. Selamat menjadi manusia baru. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur pada pagi hari ini kami boleh bersaat teduh sejenak, duduk di sekitar firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Ya Bapa, kami telah belajar untuk tidak memegahkan diri, tetapi di hadapan Tuhan kami merendahkan diri kami, justru bermegah di dalam salib Kristus yang menjadi tanda kesetiaan akan panggilan Tuhan Allah. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, melihat sesama kami, menghormati dan menghargai mereka. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan seutuhnya hari dan kehidupan yang akan kami jalani ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya keluarga kami dijauhkan dari sakit penyakit, dari mara bahaya maupun yang jahat, dan Tuhan kiranya memberikan kelancaran
dalam setiap usaha, pekerjaan, studi, maupun pelayanan yang kami lakukan. Kami bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Dan syafaat kami bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan tolong sehingga dapat pulih kembali dari dampak pandemi COVID-19. Ya Bapa, inilah syukur dan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.